Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran matematika, yaitu kaidah pencacahan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diandra Ruliaditya dari kelas 11 TEFA. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kaidah pencacahan atau counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah metode pencacahan. Nah, di sini aturan-aturan dalam metode pencacahan ada 4. Yang pertama adalah filling slot, yang kedua permutasi, yang ketiga notasi faktorial, yang keempat kombinasi. Langsung saja kita masuk ke filling slot. Oke, aturan pengisian tempat atau filling slots. Filling slots adalah teknik yang paling sederhana dalam kaidah pencacahan. Teknik ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah cara untuk memilih beberapa objek dari sekumpulan objek yang lebih besar. Pada metode filling slots, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Terdapat 2 aturan pengisian tempat yang tersedia, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita langsung saja masuk ke aturan pengisian filling slots. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanyalah salah satu atau bisa dibilang pilihan. Biasanya menggunakan kata penghubung atau. Yang kedua, aturan perkalian. Nah, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu notasi faktorial. Nah, apa sih notasi faktorial itu? Oke, notasi faktorial adalah alat yang penting dalam kaidah pencacahan. Notasi ini digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan dalam beberapa jenis perhitungan, seperti permutasi dan kombinasi. Nah, contohnya ada di bawah, yaitu misalkan ada bilangan asli, maka dinamakan faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu merupakan contoh dari notasi faktorial. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu permutasi. Kalian udah tahu belum permutasi itu apa? Oke, permutasi adalah jika terdapat suatu himpunan dengan unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau bagian unsur tersebut dinamakan permutasi. Unsur-unsur tersebut tidak boleh berulang kecuali dinyatakan secara khusus. Gitu. Oke, kita lanjut ke unsur permutasi. Nah, permutasi adalah jenis kaidah pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah cara untuk menyusun objek dalam urutan tertentu. Contohnya, berapa banyak cara untuk menyusun 3 siswa dari kelas yang terdiri dari 30 siswa dalam satu urutan tertentu. Nah, berikut adalah unsur permutasi. Nah, unsur permutasi ini ada 4 ya. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Nah, ini kaitannya banyaknya permutasi unsur yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Yang selanjutnya adalah permutasi unsur yang memuat unsur yang sama. Oke, banyaknya permutasi unsur yang memuat unsur yang sama, dan seterusnya sampai unsur yang sama dengan dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Oke, kita lanjut ke unsur permutasi yang berikutnya, yaitu permutasi unsur dari unsur yang berbeda. Nah, ini banyaknya permutasi unsur yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus berikut. Kemudian permutasi skills. Jika ada objek yang berbeda dan disusun dengan bentuk siklis atau melingkar, maka banyaknya susunan yang terjadi dapat ditentukan dengan rumus berikut. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke kombinasi. Apa sih itu kombinasi?
Kombinasi adalah satu jenis kaidah pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah cara untuk memilih objek tanpa perhatikan urutan. Nah, gimana cara menentukan kombinasi itu? Yang pertama, kita bisa menentukan kombinasinya dengan cara kombinasikan unsur dari unsur yang berbeda. Yang kedua, kombinasi unsur dari unsur dengan beberapa unsur yang sama. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah kaidah pencacahan adalah alat yang penting untuk melestarikan berbagai jenis macam matematika. Dalam presentasi ini, kita telah membahas 3 jenis kaidah pencacahan yang paling umum, seperti filling slots, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kita juga telah melihat bagaimana setiap jenis kaidah pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan dalam berbagai jenis situasi. Pemahaman yang baik tentang kaidah pencacahan dapat membantu kita untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah matematika dengan lebih mudah dan efisien. Gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya harap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jika ada yang memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Diandra Ruliaditya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.